Kan Bapak waktu itu asetnya terjual belum kenal saya kan? Iya betul. Ini Nah sekarang kan udah kenal. Nah tinggal nanti Bapak panggil Pak semua aset yang terjual, panggil suruh balik lagi. Bisa kayak manggil ayam aja. Ayam lewat, Bapak nggak panggil, apa ayamnya nengok ke kita? Enggak. Coba Bapak panggil, ayam nengok. Kucing juga begitu. Ya Pak Haji. Panggil Pak. Anjing juga gitu. Datang Pak. Panggil aset Bapak mana yang hilang, mana yang udah kejual, panggil. Nanti jadi milik Bapak lagi. Gampang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Perkenalkan, nama saya Jaman dari Bekasi, Cikarang Timur. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak Haji, saya ini punya usaha mainan anak-anak odong-odong Pak Haji ya. Odong-odong? Ya odong-odong, kereta mini yang kalau apa namanya muter itu, kalau yang lampunya nyala itu. Ya. Usaha saya ini sebelum corona kemarin ini alhamdulillah ya, istilahnya dari punya 1 sampai punya 2 sampai ibaratnya bisa kredit mobil sampai lunas gitu ya. Ya. Cuman sampai bisa kredit rumah juga gitu, BTN. Setelah corona 2 tahun itu kan usaha saya nggak jalan. Ibaratnya kan karena corona kan nggak boleh ada kumpul-kumpul Pak Haji ya. Selalu diusir sama Satpol PP sama polisi. Jadi selama 2 tahun itu saya nggak ada pemasukan. Yang akhirnya aset-aset itu terjual. Dari mulai pertama motor saya jual buat makan, biaya sekolah, bayar air, bayar listrik dan lain sebagainya gitu Pak Haji ya. Yang pertama, yang kedua, kan Bapak waktu itu asetnya terjual belum kenal saya kan? Iya betul. Ini sekarang cerita. Kan udah kenal. Nah tinggal nanti Bapak panggil Pak semua aset yang terjual, panggil suruh balik lagi. Bisa kayak manggil ayam aja. Ayam lewat, Bapak nggak panggil, apa ayamnya nengok ke kita? Enggak. Coba Bapak panggil, ayam nengok. Kucing juga begitu. Ya Pak Haji. Panggil Pak. Anjing juga gitu. Datang Pak. Panggil aset Bapak mana yang hilang, mana yang udah kejual, panggil. Nanti jadi milik Bapak lagi. Gampang Pak. Bapak tulis aset Bapak. Bapak colek alat kelamin Bapak, ini berlaku semua. Balik lagi jadi milik, balik lagi jadi milik. Begitu. Iya Pak Haji, siap. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke. Terus apa lagi? Terus yang kedua, anak saya kan baru lulus sekolah nih. Yang anak pertama lulusan tahun 2021 dan yang kedua tahun sekarang nih 2024. Dua-duanya belum pada kerja Pak Haji. Gampang Pak, kayak ibu tadi, Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya dimasak buat makan dia sambil Bapak ngomong di nasi. Putra saya atau putri saya diterima kerja dengan gaji per bulan 20 juta. Anak saya gajinya sebulan 20 juta per bulan. Kasih. Atau Bapak remes alat kelamin Bapak, sentuh di kulitnya. Gajinya sebulan 20 juta. Anak saya juga gitu dokter Pak. Oke Pak Haji. Saya camat. Pasiennya banyak. Banyak pasiennya Pak anak saya. Dua-duanya kan dokter anak saya. Pasiennya banyaknya luar biasa. Begitu. Oke Pak Haji. Disuwuk. Kalau orang Sunda, kalau Jawa disuwuk, kalau bahasa Sunda dicamahan. Bisa? Bisa Pak Haji. Ya. Satu lagi, boleh. Mungkin buat saya pribadi sama keluarga gitu ya. Pokoknya pengen tajir harta. Ya disesuaikan dulu sama muka lo, pantes gak muka lo? Mana ada orang tajir hidungnya pesek, bibirnya doer, kupingnya caplang, nggak ada lah. Disesuaikan dulu sama muka lo bos, jangan asal nyebut.
bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau lo memang nggak bisa baca Quran, gantinya sedekah ekstrim. Begitu. Makanan favorit lo apa? Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Nggak punya duit Pak Haji, ya udah ibadah ekstrim. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Citra dari Sukabumi. Pak Haji, beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bahwa dia itu adalah seorang duda dan memiliki bisnis bandar sayuran ceritanya. Ya. Nah, saya sering dikasih tuh sedikit-sedikit. Saya tanya, ini dijadikan hutang apa tidak? Enggak, itu mau buat kasih sayang saya kepada kamu, katanya begitu ya. Nah, pedagang sayurannya laki apa perempuan? Laki-laki, duda kan? Laki. Iya. Duda. Iya. Jadi kamu dikasih gratis. Dikasih uang sih Pak Haji. Kamu dikasih uang? Dikasih uang, kasih sayur. Iya. Nah, berjalannya 3 bulan kita kenalan, tiba-tiba, nah, istri. Bukan punya istri. Jadi si laki-laki ini ketahuan sifatnya bahwa dia itu yang pertama tukang bohong, yang keduanya suka gade-gade mobil dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya putus dan saya dijadikan sebagai tumbal dia. Jadi tumbalnya tuh begini, saya disuruh bayar hutang-hutang dia. Hutangnya itu saya punya harus melunasi gadean. Kamu yang bayar. Jadi saya yang dijadikan tumbal gitu, dan sekarang saya dimasukkan ke kantor polisi untuk membayar semua hutang dia gitu Pak Haji. Saya bingung sekali. Yang jadi bingungnya itu gini, yang pertama dia bawa ormas, bawa banyak orang, jadi menekan bahwa saya harus melunasi semua hutang dia. Terus saya dimasukkan ke polsek. Besok saya juga ditarik lagi ke polsek, katanya harus melunasi semua hutang dia karena katanya dia sudah berjasa pada saat kenal sama saya. Nah, saya tidak merasa berhutang dan saya tidak merasa bersalah. Bahkan pada saat dia memberi sesuatu pada saya selalu tanya, ini jadikan hutang apa tidak? Kan itu jawaban dia. Nah, harus bagaimana ya Pak Haji? Gampang. Gimana? Kamu paksain jangan pakai celana dalam dan jangan pakai BH. Orang yang tidak pakai celana dalam dan tidak pakai BH, kalau diintimidasi, apakah itu aparat, apakah itu pribadi, apakah itu perusahaan, itu bonus dari Allah langsung mati. Benar, saya nggak bohong. Jadi kamu sekarang copot dulu celana dalam kamu. Sekarang. Baik Pak Haji, insya Allah saya coba ya. Karena besok Pak Haji doanya ya mudah-mudahan. Ya udah, besok jangan pakai celana dalam, jangan pakai BH. Jadi kalau kita diintimidasi, mau sama debt collector sama siapapun, udah jangan usah pakai celana dalam, jangan pakai BH. Besok dia nggak akan balik lagi. Herannya dia mati aja. Bisa kelindes kereta, bisa kelindes tronton. Ini benar, saya nggak bohong. Banyak kon yang pada testimoni. Enaknya saya privat tuh begitu Pak. Jadi saya tanya, apa yang dilakukan? Saya meraktek ilmu RDI Pak Haji. Alhamdulillah tuh, yang intimidasi saya, yang maksa saya suruh ngaku, mati. Alhamdulillah. Ilmu RDI emang luar biasa. Coba Bang, tepuk tangan dulu dong. Baik. Ini namanya ilmu kearifan lokal gitu. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, jangan pakai celana dalam, jangan pakai BH ya. Baik, besok kan? Ya. Nah, sekarang. Makasih Pak Haji. Ya. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Cecep dari Pemalang Pak Haji. Ya. Saya mau tanya Pak Haji, ini Ya. saya sebenarnya saya pelaut Pak Haji. Ya. Saya pengen nggak mau jadi pelaut lagi Pak Haji. Maksudnya saya mau jadi ya mau belajar usaha Pak Haji. Gimana? Mau belajar usaha. Usaha Iya. apa? Yang saya sih pengen usaha bengkel Pak Haji. Bengkel. Iya. Di mana usaha bengkelnya? Ya kalau nggak di Priuk Pak Haji. Di Priuk. Terus?
Ya, yang saya pikirkan tuh dia punya modal apa sih? Apa? Modalnya. Modal. Iya, iya, Pak Bapak Haji. butuh berapa modal? Ya paling kalau nggak 2, 3 Pak Haji. 2 juta. Bukan Pak Haji. Berapa? 3M Pak Haji. Ya udah sebut. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar. Amin. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti ada orang ngasih modal Bapak 10 miliar. Amin. Bapak buka bengkel yang 2 miliar, 8 miliar balikin ke saya. Ya, Pak Haji. Oke? Ya Pak Haji. Sip. Ya cuman itu aja Pak Haji. Boleh. Pak Haji. Itu aja Ya. amalannya ya. Ya udah ya, Ya. Pak Haji makasih Pak Haji ya. Ya. Yuk. Ibu apa? Ibu Hermidawati. Ya. Saya Ibu umurnya berapa? udah 61. 61. Iya. Ini saya Pak mau nanya Pak Haji. Ya. Saya punya anak 4. Ya. Anak saya itu, saya kan makan dari anak saya. Suami saya nggak kerja. Ya. Saya rumah ngontrak, tapi anak-anak yang bayar-bayar semua. Ya. Tapi anak saya yang keempat ini Pak, lagi gila judi online Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, sekarang memang lagi trennya online, Bu. Jangankan judi online, game aja game online. Pinjaman online. Belanja online. Bahkan yang dahsyat nih Bu, sekarang lagi tren ML online. Nggak apa-apa Bu. Iya, jadi saya kan bukan mengharap ini, takutnya ntar rumah tangga dia berantakan. Nggak Punya- mungkin. Nanti kan anak Ibu jadi bandar. Yang berantakan kan pemain Bu. Iya. Yang bandar nggak akan berantakan rumah tangganya Bu. Takutnya gitu, Lanjut Pak. aja lanjut. Dan yang- Gampang lah Bu, Ibu cebok alat kelamin Ibu, air cebokannya buat masak makanan sambil Ibu ngomong, anak saya berhenti judi online. Anak saya berhenti judi. Nah makanan Ibu antar ke rumahnya dia. Ini loh Mama bikin makanan. Nanti kan dimakan sama dia. Nah Ibu doanya apa ke anak itu? Mau berhenti judi online atau pengen naik jadi bandar online? berhenti sih pengennya Pak Haji. Ah? Pengennya berhenti Ya dia. udah nanti berhenti judi online, berhenti, ntar berhenti. Nah, yang ke pertama juga anak nih Pak. Dia kan tadi kerja di PT. Nah, sekarang mau dia habiskan jadi supaya dia kerja kembali gitu, bagaimana Pak? Sama, cuman bedanya ini berhenti judi online, nanti Ibu yang satu lagi diniatin. Anak saya yang pertama dapat kerja gajinya sebulan 20 juta. Nanti Amin. gajinya 20 juta. Amin. Bersyukur keluar dari perusahaan yang gajinya lebih kecil. Amin. Bisa? Bisa. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.